Ini dari makalah saya yang saya kumpulkan, saya kompilasi. Jadi buku yang saya pertama menggugat Alkitab 90 halaman ya, nggak tebel-tebel amat karena memang makalah-makalah saja. Makalah itu saya bikin 2-3 halaman, terus saya jadikan satu begitu ya. Lihat ya, kita lihat ayatnya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, tapi kan di situ nggak disebut Maria Ibu Yesus. Ya nanti dulu pelan-pelan ya, belajar Alkitab itu pelan-pelan. Nah, Anda lihat dalam Matius 13 ayat 55 dan 56, nanti Anda bisa buka itu ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, lihat, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Dan Yesus juga masih punya saudara-saudara perempuan semuanya. Nah, yang dimaksud di sini, Yakobusnya bukan Yakobus anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, bukan ya. Yudasnya juga bukan Yudas Iskariot. Simonnya bukan Simon Petrus, ya. Tetapi mereka semua ini adalah yang saudara kandung dengan Yesus dari kandungannya Maria, ya. Jadi itu adalah adik-adiknya Yesus, adik sekandungnya Yesus. Nah, ini Anda kudu mengerti, pahami ini dulu di sini dulu. Ayat ini seringkali Anda lupakan di sini ya, bahwa Yesus itu masih punya, Maria itu punya anak kandung yang lain. Nah, ini yang kemudian beberapa dari apologet Katolik secara serampangan berkata Maria tetap perawan sampai hari matinya. Bahkan nggak mati, ya. Karena memang Alkitab tidak menuliskan Maria itu mati. Jadi Ibu Maria itu dianggap perawan sampai dengan hari ini. Jadi dianggap sebagai masih hidup, didewakan. Nah, itu adalah satu pandangan yang keliru ya, karena pada kenyataannya setelah Yesus lahir, maka Yusuf pun bersetubuh dengan Maria dan punya adik-adiknya ini. Begitu ya. Anda bisa sajikan ayat ini pada orang Katolik tersebut. Enggak semua Katolik berpikir begitu ya, ini hanya apologet-apologet yang ngeyel. Ya, jadi Anda jangan bilang saya menyesatkan orang Katolik. Enggak ya, ini saya bilang apologet Katolik ada yang ngeyel. Dulu saya pernah ketemu ini orang ngeyel sekali ya. Nah, Maria ini mengikuti proses waktu orang Majus menyembah Yesus. Pertama kali Yesus disembah orang Majus dan gembala-gembala ya. Disembah ya. Dan waktu Maria itu pergi ke rumah Elizabeth, Elizabeth itu berseru, "Siapakah aku ini sehingga ibu tuanku," maksudnya ibu Kurios ya, Kurios, ibu dari majikanku. Jadi Yesus itu dianggap majikannya Elizabeth, Kurios ya, majikan, ya, majikan atau tuan, mengunjungi aku. Siapa aku ini? Artinya Elizabeth itu begitu memuliakan kandungannya Maria, itu yang waktu mengandung Yesus ya. Jadi Maria itu sadar-sadarnya bahwa ia diberikan kemuliaan Allah untuk melahirkan putra Allah dan menyimpan segala peristiwa di antara ia dan Yesus di dalam hatinya. Lihat ya, Maria itu selalu menyimpan di dalam hatinya. Jadi Maria itu dalam ketidakmengertiannya, dia terus mengamati apa yang terjadi. Ya, dan ia selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya ya. Apakah saat itu Maria sudah menyembah Yesus? Oh, belum. Ya, belum ada kejadian. Kita lihat Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Jadi ada ibu dan saudara-saudara Yesus. Jadi bukan metafora, ini benar-benar saudara kandung ya. Terus Yesus berkata, "Ibu dan saudaramu di luar ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab, "Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Nah, ini jawabannya. Jadi mereka ini yang dianggap oleh Yesus juga termasuk ibu dan saudaranya.
Tetapi ini adalah secara metafora. Yesus berkatanya secara metafora, perumpamaan, secara pengandaian. Kamu semua yang mendengarkan firman-Ku, itulah ibu dan saudaraku. Tetapi ini adalah secara jasmaniah, secara realita. Maria adalah ibu yang mengandung Yesus, dan Yesus punya saudara-saudara kandung yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat ya, dalam Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome memberi rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Jadi, yang pergi ke kubur Yesus itu tadi ya dalam Matius 13 ayat 556 ya. Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya. Terus Anda akan lihat di sini, bukankah ia anak tukang kayu, ibunya bernama Maria, saudaranya adalah Yakobus. Jadi Maria ibu Yakobus. Ya, Maria ibu Yakobus adalah Maria ibu Yesus. Ya, jadi ada 3 wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, yang adalah saudara Yesus, dan Salome. Ya, dan menyembah Yesus. Anda lihat di sini. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, ini ayat yang pertama ya. Jadi, apakah Maria ibu Yesus menyembah Yesus? Ya, di hari kebangkitan, maka Maria ibu Yesus menyembah Yesus. Ya, coba Anda lihat. Lihat, Matius 28. Setelah hari Sabat menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, salam bagimu, dan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya. Hal yang aneh bila seorang ibu menyembah anaknya. Memang itu adalah satu dilema. Kok ibu nyembah anaknya? Kualat ini. Nah, itulah sebabnya sebelum kebangkitan, Maria tidak pernah menyembah Yesus. Baru di hari kebangkitan, Maria itu menyembah Yesus. Ya, Anda lihat di dalam Matius 22 ayat 41, ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Lalu katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhan? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini adalah pertanyaan retorik, nggak perlu dijawab. Artinya, Daud pun memanggil Yesus tuannya. Yesus adalah anak Daud. Lalu mengapa Daud memanggil Yesus Tuan? Ya, ini ayat yang dikutip dari Mazmur 110 ayat 1. Yesus adalah anak Maria. Bagaimana mungkin Maria itu menyembah Yesus? Ya, setelah hari kebangkitan, ya, maka tidak ada lagi hubungan jasmani antara manusia. Semua itu di dalam tubuh kemuliaan seperti malaikat. Ya. Makanya tidak pernah Maria menyembah Yesus sebelum kebangkitan, melainkan setelah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, maka seorang anak bukan milik ibunya lagi, seorang laki-laki bukan milik dari istrinya, seorang istri bukan milik suaminya. Ya, setelah hari kebangkitan, hidup seperti malaikat di sorga, artinya hidup di dalam tubuh kemuliaan, hidup di dalam tubuh yang non-jasmania, non-seksual. Ya, kita lihat nih. Lalu 3 tahun, ini Paulus ya, Paulus nulis dalam Galatia, ya, waktu dia pergi ke Yerusalem, mengunjungi Kefas, ini Petrus ya,
dan menumpang 15 hari di rumahnya, tetapi aku tidak melihat seorang pun rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, Yakobus, yang nulis surat Yakobus itu adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, bukan rasul Yakobus, karena di Kisah Rasul 5 Yakobus sudah dipenggal. Yakobus anak Zebedeus sudah dipenggal oleh Herodes. Ya. Lalu Anda lihat lagi dari Yudas hamba Yesus Kristus, saudaranya Yakobus. Yudas ayat 1 ya. Jadi Yudas tadi saudaranya Yakobus. Anda lihat di sini. Ya. Maria ibu Yesus, saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ya, ini menulis surat Yakobus dan menulis surat Yudas. Gitu ya. Jadi semoga Anda paham bahwa ternyata Maria itu pun menyembah Yesus, tetapi di hari kebangkitan. Sejak hari kebangkitan, maka tidak ada lagi anak beranak, suami istri, nggak ada lagi. Karena Yesus sudah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan dia sendiri sebagai Allah, dan Maria menyembahnya. Ya, Maria itu baru menyembah Yesus di hari kebangkitan, intinya begitu. Makanya sampai dengan hari ini kita menyembah Yesus. Ibunya saja menyembah Yesus. Ya, ibunya saja menyembah Yesus. Kita menyembah Yesus. Jadi kalau ada orang tanya ibunya Yesus jangan menyembah Yesus, salah. Ibunya Yesus menyembah Yesus.